Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismanelia dengan nomor NIM 2101041017 dari kelas 1D D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manusia dan agama. Yang melatar belakangi masalah ini yaitu masalah manusia dan agama tidak pernah lepas dari perkara dunia. Agama diciptakan pula karena ada manusia, begitu pula dengan sebaliknya. Agama sangat berperan penting bagi manusia sebagai sarana menjamin kelapangan dada dan menumbuhkan ketenangan hati bagi para pemeluknya. Selain itu, agama juga berperan penting dalam pembinaan akidah dan akhlak mulia yang dapat menjamin individu yang bermoral serta bertakwa di masyarakat hingga menjadi teladan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan inti, yaitu manusia menurut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjelaskan asal-usul kejadian manusia dengan teori desidensi atau keturunan atau teori evolusi. Menurut teori ini, manusia berasal dari bangsa yang rendah yakni hewan. Teori ini berpangkal pada penemuan landmark tahun 1744 sampai 1829 dan diilmiahkan oleh Charles Darwin tahun 1809 sampai 1882. Dengan memberikan dasar data-data, teori ini beranggapan bahwa setiap jenis makhluk tumbuhan dan hewan berasal dari jenis yang paling rendah ialah amuba atau makhluk satu sel di dalam air. Yang paling tinggi atau akhir sekali ialah manusia. Teori evolusi makin lama memiliki kelemahan seperti yang disampaikan oleh Darwin, yaitu adanya missing link atau putusnya hubungan atau tidak ditemukannya jenis dari bangsa hewan kepada jenis manusia. Yang kedua, agama menurut ilmu pengetahuan. Di sini ada dua pendapat mengenai pengertian agama menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama mengatakan kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi agama berarti sesuatu yang tidak kacau. Pendapat kedua mengatakan kata agama diartikan sesuatu yang tidak kacau adalah tidak ilmiah. Sebab jika pernyataan agama adalah sesuatu yang tidak kacau, di balik susunannya menjadi sesuatu yang tidak kacau adalah agama, maka semakin kacau hasilnya. Maka menurut pendapat kedua, agama adalah cara-cara sampai kepada keredaan Tuhan. Selanjutnya, manusia menurut agama Islam. Manusia menurut Islam ialah makhluk yang bertanggung jawab yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ketuhanan yang mengaliri dirinya. Definisi ini mengandung 3 unsur pokok, yaitu manusia diciptakan Allah dari awalnya adalah manusia yang tidak ada hubungan genealogis dengan makhluk ciptaan Allah, sebagaimana menurut ilmu. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala sikap dan tingkah lakunya. Dan yang ketiga, manusia diciptakan Allah dengan sifat-sifat ketuhanannya yang terdapat dalam Quran surat ke-7 ayat 180 yang memiliki 99 Asmaul Husna. Di sini juga dijelaskan apa saja tujuan penciptaan manusia tersebut. Adapun tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ada beberapa hakikat manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Di sini manusia wajib mengabdi kepada Allah dengan menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Yang kedua, sebagai Anas. Dalam Al-Quran, Anas cenderung mengacu pada hakikat manusia dan hubungannya dengan manusia lain. Yang ketiga, sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi dan memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam guna untuk memenuhi kebutuhan hidup serta harus bertanggung jawab atas kelestariannya. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Yang kelima, sebagai insan. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk biologis. Di sini, sebagai makhluk biologis, manusia berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Kemudian, agama menurut Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, istilah agama atau religi tidak dijumpai. Islam memakai istilah al-din yang terdapat dalam Al-Quran sebagai wahyu penuntun dan sumber pokok ajaran Islam.
Setiap tindakan yang dilakukan seseorang dan tindakan itu diupayakan sebagai dengan perintah Tuhan, maka tindakan itu selanjutnya disebut dengan ibadah atau pengabdian kepada Tuhan. Maka sempurna sebuah agama, makin lengkap pula tatanan yang dibawanya. Kata agama berasal dari bahasa Indonesia, hampir berpadanan dengan kata dien dalam bahasa Arab. Kata dien dalam bahasa Arab dapat bermakna tradisi. Demikian semestinya suatu agama merupakan suatu aturan yang lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain, semestinya tidak ada sekularasi agama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, din al-Islam dan ruang lingkupnya. Dinul Islam merupakan tatanan hidup dalam syariah yang artinya aturan atau jalan hidup. Ciptaan Allah untuk mengatur segenap aktivitas manusia di dunia, baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Aturan Allah yang terkandung dalam al-Islam ini bersifat absolut. Selanjutnya, aturan Allah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, aturan tentang tata keyakinan yang disebut juga dengan akidah. Yang kedua, aturan tentang tata cara beribadah yang disebut syariah ibadah. Dan yang terakhir, aturan tentang tata cara menjalin hubungan dengan Allah yang sering disebut juga dengan akhlak. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi beragama adalah sikap untuk saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang berbeda. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu sama lain serta menghormatinya. Tujuan dari toleransi beragama yaitu membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah penegakan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Yang kedua adalah perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman, serta kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Dalam menerapkan sikap toleransi dalam umat beragama tentunya ada faktor pendorong hal tersebut. Yang pertama, kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua, seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial, kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan antar umat beragama. Di balik adanya faktor pendorong antar umat beragama, tentunya ada juga faktor penghambat toleransi antar umat beragama. Yang pertama, semangat kekeluargaan yang menurun. Sifat kekeluargaan yang menurun akan mengubah seseorang menjadi individualisme atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, fanatisme agama. Cinta pada suatu agama memang boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Jika berlebihan, kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran lain. Yang dapat dilakukan generasi muda agar sikap toleransi makin kuat di antara umat beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu bertindak sesuai ajaran agama masing-masing. Dengan cara seperti itu dapat meningkatkan keimanan kita. Jika iman kita sudah kuat, kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Selanjutnya, fungsi toleransi. Yang pertama, menghindari perpecahan. Negara plural seperti Indonesia ini rentan terjadi perpecahan, sehingga masyarakat harus dengan sadar dan menerapkan nilai toleransi agar Indonesia terhindar dari perpecahan. Yang kedua, mempererat hubungan antar manusia. Sikap toleransi menumbuhkan rasa kasih dan meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama, sehingga menghindarkan adanya kesalahpahaman dan permusuhan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme. Toleransi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang warganya dapat menerima perbedaan orang lain. Yang terakhir, meningkatkan ketakwaan. Semakin memahami tentang prinsip perbedaan, maka semakin sadar akan nilai toleransi. Semua agama mengajarkan hal baik dengan penuh rasa kasih sayang antar sesama. Pelaksanaan sikap toleransi antar umat beragama sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, membuka pandangan. Yang kedua, menerima nilai-nilai orang lain.
Yang ketiga, menguatkan tali persaudaraan. Keempat, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Yang kelima, menguatkan iman. Yang keenam, menguatkan rasa nasionalisme. Dan yang terakhir yaitu mendukung pembangunan. Selain itu, kita juga bisa melihat contoh toleransi antar umat beragama, adanya menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama, berteman dengan teman-teman tanpa membedakan agama dan kepercayaannya, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah, dan menghargai hari besar umat beragama lainnya. Selain itu, ada juga tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang lain agamanya. Sebenarnya masih banyak manfaat yang kita peroleh dari sikap bertoleransi antar umat beragama. Karena hal itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dengan teman sebaya, baik dengan orang yang lebih muda ataupun orang yang lebih tua. Tetapi di sini saya hanya mengambil beberapa contoh saja untuk dijadikan referensi bagi kita.